Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 10 hal yang membuat puasa menjadi sia-sia. Puasa Ramadan yang harusnya mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda, akan tetapi menjadi hal yang sia-sia. Bahkan sabda Rasulullah SAW, betapa banyak umat Islam yang berpuasa, akan tetapi ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Lantas 10 perkara apa yang membuat puasa setiap muslim ini menjadi sia-sia? Bagaimana menghindarinya? Insya Allah kita akan kenalkan 10 perkara yang membuat puasa seorang muslim menjadi sia-sia. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentunya kita senantiasa berharap puasa Ramadan menjadi salah satu kunci dalam mendapatkan ridho Allah Ta'ala dan memperbanyak setiap amalan-amalan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kali lipat, apalagi yang sunnah. Akan tetapi saudaraku yang dirahmati Allah, betapa banyak juga muslim yang tidak paham, mengutamakan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Betapa banyak dari kita seorang muslim yang masih keliru tentang ilmu Islam, bagaimana sunnah itu lahir daripada yang wajib. Sehingga fokus kita yang pertama adalah kepada hal-hal fundamental, hal-hal yang basis, hal-hal yang menjadi pokok dan juga inti daripada ibadah, yaitu hal yang wajib. Setelah kita bisa berkonsistensi dengan hal-hal yang wajib di puasa Ramadan, insya Allah kita akan dikenalkan, dibuat cinta kepada hal-hal yang sunnah. Namun saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebagian besar orang Islam, seorang muslim, bisa jadi termasuk diri kita sendiri, merupakan puasa yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan ada 10 hal atau sebagian darinya yang kita lakukan di bulan puasa Ramadan. Apa saja 10 hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia? Yang pertama adalah tidak ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasanya sia-sia dikarenakan ketidakikhlasan hatinya. Betapa banyak orang yang puasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ibadah hanya akan diterima Allah jika kita ikhlas. Demikian pula puasa, termasuk keutamaannya, hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Maka seyogianya kita berpuasa tentunya bukan untuk manusia, bukan untuk ria, bukan karena malu dengan sesama, akan tetapi benar-benar ikhlas, tulus hati, suci jiwa, betul-betul mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita ikhlaskan diri kita agar menjadikan puasa kita penuh dengan penghayatan, sehingga puasa kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Kemudian yang kedua, 10 perkara hal yang membuat puasa seseorang menjadi sia-sia adalah berkata kotor.
Orang yang berkata keji alias rofas, yang secara mudahnya berarti bisa menyatakan perkataan yang berbau pornografi atau melakukan aksi-aksi pornografi, maka puasa yang dijalani orang tersebut juga bisa sia-sia. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata kotor tentunya menjadikan akidah jiwa kita atau menggambarkan hati kita juga kotor. Apalagi dengan melakukan aksi-aksi pornografi, entah itu melihat media sosial ataupun melakukan hal-hal keji di bulan Ramadan. Ini tentunya merupakan hal yang tentunya akan menjadikan dirinya puasanya sia-sia. Sehingga tentunya kita harus menjaga lisan kita agar tak mudah berkata-kata kotor, berkata-kata keji, atau mengobrol hal-hal yang menyangkut kepada pornografi atau aksi-aksi lainnya, yang tentunya menjadikan negatif diri kita, jiwa kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sudi menerima orang yang senantiasa berkata kotor, sedangkan dirinya mengklaim bahwa dirinya telah berpuasa. Maka jagalah perkataan kita, jangan sampai perkataan ini menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, ataupun memfitnah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengumpat dan marah. Sebagaimana hadis yang tadi telah dibacakan, mengumpat juga membuat pahala puasa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Dengan itu maka puasa tersebut menjadi sia-sia. Demikian pula marah, saudaraku. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Mengumpat dan marah adalah setali tiga uang. Ia senantiasa bersatu padu ketika kita sudah marah. Maka kita akan mengumpat, maka kita akan berkata-kata keji. Maka darinya, kendalikan emosi kita dengan mengatakan, "Saya sedang berpuasa." Senantiasa melafalkan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diri kita tidak mudah untuk mengumpat. Entah itu mengumpat keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, ataupun kerabat, tetangga, teman, sejawat lainnya. Sehingga perkataan kita betul-betul lembut, betul-betul mencirikan sebagai orang yang berpuasa karena Allah Ta'ala. Karena orang yang berpuasa dengan asma Allah Ta'ala tidak akan pernah mengumpat dan marah. Mengumpat dan marah tentu menjadi jendela bagi kita untuk menerima karma ataupun murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan mengumpat dan marah ini bisa memercikkan api di dalam jiwa, sehingga memicu kita untuk melakukan tindakan-tindakan keji, tindakan-tindakan zalim, tindakan-tindakan yang tidak baik dinilai daripada ajaran Islam. Kemudian yang keempat adalah mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan agar orang yang sedang puasa untuk menahan diri dengan sabar, dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa. Inni shaim, inni shaim. Jika ada yang mengajak berkelahi saja, kita suruh juga untuk menahan diri. Bagaimana jika kita yang mencela dan mengajak bertengkar? Maka tentunya pahala puasa kita bisa melayang dan sia-sia. Yang ini tentunya sangat sekali merugi bagi kita sebagai seorang muslim, karena menyia-nyiakan puasa di bulan Ramadan yang tak akan bisa tergantikan walaupun dengan puasa 1000 hari ataupun puasa 1000 tahun. Karena puasa Ramadan begitu luar biasa keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa Ramadan adalah untuk Allah,
khususon untuk Allah, khusus untuk Allah, bukan untuk siapapun, bukan untuk manusia manapun. Sehingga hindarilah dari kita untuk mencela orang lain ataupun mengajak bertengkar. Kemudian yang kelima, saudaraku yang dirahmati Allah, ini yang paling banyak, yang sering banyak dilakukan oleh kalangan baik pria maupun wanita, yakni al-ghibah, alias membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain juga bisa membuat puasa kita menjadi sia-sia. Ia sejenis dengan berkata keji, mengumpat dan mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Yang ini bermula berasal daripada jiwa. Bahkan gibah diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal. Dan di neraka kelak, siksa untuk orang yang suka gibah juga seperti firman Allah, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُولَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Gibah sudah menjadi tradisi bagi sebagian masyarakat kita Indonesia, ataupun masyarakat kita Malaysia dan juga negara-negara Asia lainnya. Gibah juga bukan hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat, bahkan di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW pun gibah menjadi hal yang tentunya dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk dilakukan pada zaman itu. Berikut juga dengan zaman ini. Sehingga gibah menjadi penyakit lisan yang tidak mati oleh zaman. Ia senantiasa ada eksistensinya. Sehingga orang-orang yang gibah ini tentunya akan menjadikan puasanya sia-sia. Bahkan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran gibah terhadap orang lain. Maka tentu kita harus menghindari gibah dengan senantiasa menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, i'tikaf, mengikuti banyak-banyak kajian. Atau bahkan ketika misalkan kita tidak ada kegiatan, kita pakai dengan hal-hal yang kreatif, hal-hal positif. Jangan sampai lisan kita menjadi penyumbang daripada dosa ghibah kepada saudara kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam adalah berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyebab puasa menjadi sia-sia dan hilangnya pahala. Allah tidak membutuhkan ibadah puasa orang yang berdusta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Luar biasa, saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa dosa daripada berdusta bisa menggugurkan pahala puasa Ramadan yang sungguh mulia. Sehingga kalau kita masih ada kebiasaan berdusta, haruslah kita bertaubat kepada Allah dengan semurni-murninya taubat, sehingga tidak terulang lagi perkara-perkara dusta baik secara lisan maupun perbuatan. Karena berbohong atau berdusta ini betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala benci terhadap orang-orang seperti ini. Sehingga jujur mendatangkan manfaat, sekalipun mungkin saat itu kita terpaksa untuk jujur demi menghindari dosa-dosa yang lebih besar kepada Allah. Lebih baik kita jujur. Dengan jujur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rezeki, kelimpahan berkah, dan juga surganya Allah bagi orang-orang yang jujur.
Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah adalah ketujuh, yakni kesaksian palsu. Memberikan kesaksian yang palsu juga dapat merusak pahala puasa, bahkan menjadikan puasa ini sia-sia. Ini merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan bisa lebih parah dari sekedar dusta biasa. Karena kesaksian palsu bisa menjadikan zolim kepada banyak orang. Kesaksian palsu adalah di hadapan orang banyak, sehingga dia bukan hanya berdusta kepada dirinya, akan tetapi 1, 2, 3, bahkan ratusan ribuan orang, jutaan orang manusia di muka bumi ini bisa ia dustai dengan kesaksian palsu. Apalagi hari ini kita bisa melihat dunia semakin sempit. Orang bisa menilai kesaksian setiap orang hanya lewat media sosial. Semakin kita banyak menyatakan kesaksian palsu, semakin banyak pula ketidakberkahan yang akan kita dapatkan. Murka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan tampak bukan hanya di akhirat, akan tetapi juga di dunia. Maka hindarilah kesaksian palsu dengan betul-betul kita bersaksi atas kejujuran, atas fakta yang kita dapati, sehingga Allah dan Rasulnya akan menolong kita ketika kita bisa dan berani untuk jujur. Kemudian yang ke-8 adalah fitnah. Bergibah adalah dosa, sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah, yakni jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melakukannya. Akan tetapi saudaraku, ada fitnah yang paling besar yang dijalankan oleh banyak kaum muslimin, yaitu sebagaimana kita ketahui fitnah itu adalah fasadat, kerusakan. Maka fitnah daripada jahiliyah adalah membiarkan orang-orang berada dalam kesesatan. Sehingga tidak boleh dibiarkan fitnah terus-menerus berada di muka bumi ini. Fitnah hanya bisa ada dan bisa lenyap ketika kita bisa menyerukan al-Islam, ketika kita bisa menyerukan dakwah, maka fitnah insya Allah akan lenyap. Kemudian yang ke-9 adalah korupsi. Jika berdusta, kesaksian palsu dan fitnah adalah kebohongan lisan, maka korupsi termasuk yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis di atas, wal amala bihi. Korupsi selain merupakan dosa besar juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Betapa tidak orang beribadah akan tetapi ia juga memakan harta haram, bahkan harta tersebut dimiliki oleh jutaan dan ribuan orang. Maslahat yang harusnya diciptakan malah dirusak, dihancurkan dengan adanya korupsi. Maka korupsi ini menjadi suatu hal yang amat menakutkan bagi setiap muslim, sehingga betul-betul para sahabat menghindari sedikit pun. Bahkan pernah dalam suatu riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak sengaja meminum air yang dihasilkan dari Baitul Mal atau kas negara saat itu. Ia tidak tahu karena disodorkan langsung oleh khodimnya, oleh pembantunya. Saat ia mengetahui apa yang ia lakukan, saat mengetahui bahwa yang diminum padahal baru seteguk itu adalah susu yang bukan miliknya, langsung ia gunakan jarinya untuk menggoroh kerongkongannya. Saat itu pula seluruh apa yang di perutnya benar-benar dimuntahkan. Kemudian ia marah seraya mengatakan, demi Allah, tidaklah ada tumbuh daging yang dihasilkan dari barang haram kecuali menjadi bagiannya di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka korupsi bukanlah prestasi, korupsi bukanlah tradisi yang baik, akan tetapi korupsi luar biasa dosanya besar sekali, yang tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadilinya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang 10 adalah maksiat yang lainnya. Seluruh kemaksiatan ini bisa menjadi penyebab puasa sia-sia dan berkurangnya pahala. Karena kita perlu waspada dan bermujahadah
agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi, tidak hanya di bulan Ramadan, akan tetapi juga sepanjang waktu. Karena bulan Ramadan adalah bulan riyadhah, bulan di mana kita betul-betul melatih diri kita untuk lebih dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan kemenangan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keistimewaan, akselerasi, percepatan seorang muslim agar bisa menambah pahala dan pahala hidupnya. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga dari 10 hal perkara yang bisa membatalkan puasa ini atau menjadikan puasa kita menjadi sia-sia betul-betul bisa kita hindari. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.